ada Arina di sana. Kamu udah belajar belum? Hah? Belajar apaan tuh? Belajar memahami Ilmu bahan pangan. Adapun pembahasan pertama yaitu bawang bombay. Bawang bombay ini adalah jenis bawang yang paling banyak dan luas dibudidayakan. Dipakai sebagai bumbu maupun bahan masakan. Berbentuk bulat besar dan berdaging tebal. Ada beberapa manfaat bawang bombay untuk kesehatan. Yang pertama, mengatasi tekanan darah tinggi. Yang kedua, sumber nutrisi. Yang ketiga, menyehatkan jantung. Yang keempat, melindungi dari radikal bebas. Yang kelima, mencegah kanker. Yang keenam, mengontrol gula darah. Yang ketujuh, meningkatkan kepadatan tulang. Kedelapan, antibakteri. Yang kesembilan, meningkatkan kesehatan pencernaan. Adapun karakteristik bawang bombay, pohonnya tumbuh tegak ke atas. Akarnya serabut dan tidak terlalu panjang, kurang lebih 10 cm. Daunnya berbentuk seperti pipa, namun pipih berwarna hijau tua dan benar ukuran semakin agung dibanding daun bawang merah biasa. Fungsi bawang bombay dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung dengan menurunkan tekanan darah, mengelola kadar kolesterol, dan mengurangi peradangan. Selanjutnya, bawang merah. Apa sih bawang merah itu? Bawang merah merupakan tanaman semusim yang memiliki umbi yang berlapis, berakar serabut dengan daun berbentuk silinder berongga. Umbi bawang merah terbentuk dari pangkal daun yang bersatu dan membentuk batang yang berubah bentuk dan fungsi, membesar dan membentuk umbi. Kemudian selanjutnya, manfaat bawang merah untuk kesehatan. Di antaranya yaitu baik untuk kesehatan jantung, memiliki efek anti alergi, melawan radikal bebas, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki sistem pencernaan, mencegah diare, mengatur gula darah, serta meningkatkan kepadatan tulang. Kemudian selanjutnya, fungsi bawang merah sebagai bumbu masakan, itu sebagai penyedap rasa alami dan memberikan rasa gurih pada masakan. Adapun aroma khas dari bawang merah memiliki bau tajam dan aroma gurih dengan rasa yang cenderung lebih pedas. Nah, baik, pembahasan selanjutnya yaitu bawang putih. Pasti teman-teman sekalian yang menonton video ini tentu mengetahui apa itu bawang putih. Awal mula dari pemanfaatan bawang putih ini diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Hal ini didasarkan temuan sebuah catatan medis yang berusia sekitar 5.000 tahun yang lalu dari Asia Tengah kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, bawang putih adalah umbi yang dihasilkan oleh tanaman Allium sativum. Bumbu dapur ini telah dikonsumsi oleh manusia sejak lebih dari 7.000 tahun yang lalu sampai saat ini. Bawang putih terdapat dalam catatan Mesir kuno sebagai bumbu masakan maupun pengobatan. Nah, perlu kita ketahui ciri-ciri bawang putih. Yang pertama merupakan umbi majemuk dengan bentuk rata-rata hampir bulat, bergaris tengah sekitar 4-6 cm. Bawang putih terdiri dari beberapa siung, 8-20 siung, yang seluruhnya terbungkus oleh 3-5 selaput tipis berwarna putih. Nah, adapun pemanfaatan bawang putih, salah satunya ahli kesehatan mengatakan bahwa makanan bawang putih sangat dianjurkan bagi mereka yang menderita tekanan darah tinggi. Sebab
Bawang putih akan melancarkan sirkulasi darah sehingga bisa menurunkan hipertensi. Karena makanan bawang putih ini bisa mengurangi kolesterol dalam darah, maka kesehatan darah akan terjaga. Nah, teman-teman sekalian, perlu juga diketahui kandungan gizi dalam bawang putih seberapa besar nutrisi di dalamnya. Nah, 1 siung bawang putih ini mengandung mangan, vitamin C, selenium, dan jumlah kecil serat, kalium, tembaga, fosfor, zat besi, vitamin B1, vitamin B6, dan kalium. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, kita juga perlu mengetahui efek samping dari bawang putih ini. Nah, salah satu efek samping dari bawang putih ini yang paling serius adalah dari makanan yang terlalu banyak mengonsumsi bawang putih akan meningkatkan resiko pendarahan, terutama bagi yang mengonsumsi obat pengecer darah atau menjalani operasi. Nafas juga terasa bau dan terganggu pada proses pencernaan. Nah, pada penderita penyakit hemofilia disarankan jangan mengonsumsi terlalu banyak bawang putih. Nah, itu dari penjelasan saya mengenai bawang putih. Nah, bagian yang selanjutnya adalah daun bawang, di mana daun bawang adalah jenis sayuran dari kelompok bawang yang banyak digunakan dalam masakan. Di Indonesia sendiri, daun bawang bisa ditemukan misalnya dalam martabak telur, campuran sup, bisa jadi sebagai bumbu tabur seperti pada soto, atau dikonsumsi dalam bentuk mentah dengan lumpia. Daun bawang memiliki daun berbentuk pipih, memanjang, dan bagian ujungnya meruncing. Ukuran panjang daun bawang sangat bervariasi, antara 18 sampai 40 cm tergantung pada varietasnya. Adapun kandungan daun bawang atau daun brambang adalah jenis sayur yang memiliki kandungan serat, asam folat, kalsium, dan vitamin C yang cukup tinggi. Selain dimanfaatkan sebagai pelengkap masakan, ternyata ada berbagai manfaat daun bawang untuk kesehatan juga loh. Misalnya, dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan jantung dan kesehatan mata, membantu mengontrol kadar gula darah, kemudian mencegah terjadinya risiko penyakit kanker dan peradangan, dan yang terakhir, membantu meningkatkan kepadatan tulang. Kayu manis adalah salah satu jenis rempah yang khasiatnya banyak digunakan. Kayu manis berasal dari potongan batang pohon kayu manis. Bagian kulit batang pohonnya kemudian diekstraksi. Saat ia mengering, akan membentuk seperti potongan-potongan yang menggulung, yang akan menjadi gulungan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kayu manis. Kayu manis mempunyai ciri-ciri tinggi berkisar antara 5-15 meter. Kulit pohon berwarna abu-abu tua berbau khas. Kayunya berwarna merah coklat muda. Daun tunggal kaku seperti kulit. Letak berseling. Panjang tangkai daun 0,5 sampai 1,5 cm. Dengan 3 buah tulang daun yang tumbuh melengkung. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, 1 sendok teh kayu manis bubuk seberat 2,6 gram mengandung energi 6,42 kalori, karbohidrat 2,1 gram, kalsium 26,1 mg, zat besi 0,21 mg, magnesium 1,56 mg, fosfor 1,66 mg, kalium 11,2 mg, vitamin A 0,39 mikrogram. Kayu manis ini memiliki aroma yang khas, yaitu manis dan pedas. Adapun manfaat kayu manis, di mana di dunia masak-memasak, kayu manis paling utama digunakan sebagai penambah rasa dan aroma pada makanan. Di dalam dunia kesehatan, manfaat dari rebusan kayu manis, yang pertama, bisa menggunakan menjadi pengawet alami. Yang kedua, membantu melawan virus HIV. Yang ketiga, mampu melawan infeksi. Yang keempat, menurunkan risiko penyakit jantung. Yang kelima, mengurangi tekanan darah. Yang keenam,
meningkatkan sensitivitas terhadap hormon insulin. Yang ketujuh, memungkinkan berguna mengobati penyakit Alzheimer. Yang kedelapan, berpotensi mencegah kanker. Yang kesembilan, membantu melawan infeksi. Yang kesepuluh, mencegah kerusakan pada gigi. Yang kesebelas, mengurangi bau mulut. Yang kedua belas, menurunkan efek makanan berlemak tinggi. Yang ke-13, membantu menyembuhkan luka kronis. Yang ke-14, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Dan yang ke-15, mencegah multisklerosis. Banyak sekali manfaat dari kayu manis. Adapun kayu manis ini aman dikonsumsi dalam jumlah kecil hingga sedang, karena makan terlalu banyak kayu manis dapat menyebabkan masalah kesehatan karena mengandung senyawa kumarin dalam jumlah yang tinggi. Penelitian menemukan bahwa mengonsumsi terlalu banyak kumarin dapat membahayakan hati dan meningkatkan risiko kanker. Jadi, sebaiknya asupan kumarin harian yang dapat ditoleransi adalah sekitar 0,1 mg atau kilogram berat badan atau 5 mg per hari untuk orang dengan berat 59 kg. Ini berarti bahwa hanya 1 sendok teh kayu manis yang aman dikonsumsi setiap hari. Jadi disarankan untuk mengonsumsi kayu manis dalam jumlah kecil hingga sedang. Selanjutnya, secang. Secang merupakan jenis tumbuhan herbal yang digunakan oleh masyarakat sebagai campuran air minum dalam kehidupan sehari-hari. Serpihan batang secang dimasukkan ke dalam air minum, menjadikan air berwarna kemerahan. Tumbuhan ini mengandung senyawa flavonoid dan terpenoid yang bermanfaat sebagai antioksidan. Ekstrak kayu secang yang dikonsumsi dinilai mampu meredakan nyeri akibat peradangan pada otot dan sendi dalam tubuh. Manfaat kayu secang selanjutnya adalah membunuh bakteri penyebab penyakit. Kayu secang juga mengandung zat yang bersifat antioksidan dan anti kanker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kayu secang bermanfaat dalam menghambat pertumbuhan sel kanker, misalnya kanker payudara dan kanker prostat. Adapun manfaat lain dari kayu secang, yang pertama, kaya akan antioksidan, baik untuk kesehatan jantung, mengontrol gula darah, menghambat pertumbuhan sel kanker, mengatasi kejang epilepsi, mengatasi infeksi kulit, mengatasi demam skarlet, dan yang terakhir, mengatasi peradangan pada nyeri. Sereh atau sereh merupakan tanaman yang sering digunakan sebagai bumbu dapur. Bagian sereh yang biasa digunakan sebagai bumbu masak adalah batangnya. Batangnya berwarna putih dan memiliki struktur yang tidak terlalu keras. Manfaat batang sereh yang pertama adalah sebagai anti kanker. Batang ini mengandung senyawa sitral yang mampu membunuh sel rusak dan sel yang berkembang secara abnormal. Sereh memiliki kandungan yang kaya nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, folat, zat besi, magnesium, tembaga, potasium, kalsium, dan mangan. Sereh juga bisa diproduksi massal di kalangan industri dan dimanfaatkan untuk diambil minyaknya dan disebut dengan minyak atsiri. Batang sereh ini begitu khas sehingga juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan alami pengusir nyamuk. Tanaman ini biasanya ditanam oleh masyarakat sebagai tanaman obat di pekarangan rumah. Manfaat sereh untuk kesehatan cukup banyak, mulai dari menyehatkan pencernaan hingga mengontrol tekanan darah dan kolesterol. Selain itu, sereh juga bermanfaat bagi kecantikan, terutama bagi kulit.